Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang perangkat keras komputer. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, pada materi kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang kita harus capai. Yang pertama, kita harus memahami apa itu perangkat keras. Dan yang kedua, kita harus memahami cara kerja perangkat keras komputer. Dan yang ketiga, kita harus memahami jenis-jenis perangkat keras dan fungsinya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Cara kerja perangkat keras komputer atau hardware. Hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut firmware. Firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Jenis-jenis perangkat keras komputer dan fungsinya. Yang pertama, perangkat keras input. Perangkat keras input adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data input ke dalam memori sistem komputer. Contohnya yang pertama, keyboard. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Yang kedua, mouse. Mouse pada awalnya menggunakan bola untuk melakukan gerakan kursor. Yang ketiga, scanner. Perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai scan dari sebuah dokumen layaknya mesin fotokopi. Yang kedua, perangkat keras proses. Perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Contohnya yang pertama, prosesor. Komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input atau output spesifik berdasarkan instruksi yang diperintahkan pengguna. Yang kedua, mainboard. Perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras. Dan yang ketiga, VGA. Perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data. Yang ketiga, perangkat keras output. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Contohnya yaitu pertama, monitor. Perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video. Yang kedua, speaker. Perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Yang ketiga, printer. Perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Yang keempat, perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Contohnya yang pertama, RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor. Yang kedua, ROM. ROM biasanya digunakan untuk chip BIOS atau firmware. Yang ketiga, hard disk. Media penyimpanan non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk piringan digital. Yang kelima, perangkat keras kelistrikan. Untuk bekerja, sistem komputer memerlukan asupan daya dan tegangan yang stabil. Sistem komputer menggunakan power supply untuk manajemen listrik ke masing-masing perangkat keras lainnya. Contohnya yang pertama, power supply. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC, sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Yang kedua, stop-volt. Perangkat keras yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik. Dan yang ketiga, UPS. Perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati.
Nah, itulah tadi materi yang sempat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada kali ini, Ibu akan memberi tugas. Tugasnya adalah coba kalian berikan 10 jenis perangkat keras komputer dan fungsinya. Jadi tidak boleh sama dengan yang tadi ya, harus beda. Oke? Jadi, itulah ya yang sempat Ibu sampaikan. Ibu minta maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.